Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Pak Jen. Kita akan melanjutkan video kemarin tentang mari melaksanakan sholat. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a fahma wasi'a, amin ya rabbal alamin. Ya, kita melanjutkan pelajaran ke-9. Mari melaksanakan sholat, yaitu perilaku yang mencerminkan ibadah sholat pertemuan ketiga. Ya, oke. Selanjutnya untuk KI-nya sama ya, KD-nya nanti kita fokus kepada 3.15.3 di indikator. Tujuannya apa? Ya, nanti mampu memahami perilaku mencerminkan ibadah sholat dengan benar. Oke, lanjut. Semangat ya anak-anak ya. Yang pertama, perilaku mencerminkan pemahaman sholat. Ya, yang pertama kebajikan terhadap sesama, yaitu melatih kekompakan ya. Karena apa? Sebelum sholat, shaf harus lurus ya. Tidak menceng-menceng, tidak boleh seenaknya sendiri. Berarti melatih kekompakan ya. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok yang di saat sholat adalah imam. Ketika imam ruko, makmum harus ruko. Ketika imam sujud, makmum harus sujud. Tidak boleh seenaknya sendiri. Artinya apa? Harus mematuhi perintah ketua kelompok atau imam. Selanjutnya apa ya? Tidak marah bila dinasihati. Contohnya saja ketika dalam sholat ya, ketika imam melaksanakan kesalahan, maka makmum harus mengingatkannya. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika mengingatkan atau menasihati dengan kata-kata yang baik, biasanya menggunakan kata subhanallah. Selanjutnya apa ya? Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Karena apa? Di dalam sholat itu ada banyak doa, dan yang terakhir ketika melafalkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah artinya apa? Mendoakan dirinya sendiri maupun mendoakan orang lain ya. Selanjutnya apalagi ya? Menepati janji ya. Ini biasanya ketika orang yang sholatnya disiplin, sholatnya tepat waktu, maka dalam kegiatan sehari-hari atau perilaku sehari-hari akan mencerminkan dia akan menepati janji ya, tidak mengingkari. Artinya apa? Kepada Allah dia mampu, apalagi kepada makhluk ya. Selanjutnya memupuk rasa solidaritas. Artinya apa? Di dalam sholat tidak membeda-bedakan yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Tidak, semuanya sama ya, baik laki-laki, perempuan, miskin dan yang lain sebagainya, itu sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan yang kedua yaitu perilaku yang dapat menghindari perilaku tercela. Artinya apa? Ketika sholat perilaku tercela ini bisa dicegah. Yang pertama, suka mengungkit pemberian. Karena apa? Di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan mengungkit pemberian, karena pemberian hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Suka meremehkan. Nah ini ya, biasanya orang itu bisa meremehkan karena dia merasa besar. Di dalam sholat yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar ya. Kita tidak boleh meremehkan teman, tidak boleh meremehkan orang lain. Selanjutnya ingin menang sendiri ya. Ini bisa dicegah. Karena apa? Di dalam sholat itu harus ada aturan main ya.
Yang makmum tidak boleh menjadi imam, tidak boleh merebut imam, ya, shafnya harus lurus. Artinya apa? Sama, ya, shafnya sama, tidak ada perbedaan. Tidak boleh aku kaya maka saya di depan, aku kaya maka di belakang. Tidak boleh, sama, siapa yang dahulu maka dia yang akan menempati shaf tersebut. Selanjutnya yaitu suka mencuri, ya. Di dalam doa iftitah itu kan jelas, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah. Makanya perbuatan mencuri ini akan dicegah karena semuanya kembali kepada Allah dan perbuatan mencuri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya suka meminta-minta, jelas ini karena apa? Sesuatu, ya, yang boleh diminta itu hanya kepada Allah. Manusia meminta hanya kepada Allah, tidak boleh meminta-minta kepada orang lain yang justru akan merendahkan dirinya atau martabatnya sendiri, ya, gak boleh. Apalagi menodong, minta jajan, gak boleh anak-anak, ya. Oke, selanjutnya suka berbohong. Karena apa? Di dalam sholat itu jelas hubungan langsung kepada Allah. Apapun perbuatannya Allah pasti mengetahui. Setiap gerak-gerik kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan berbohong akan dicegah ketika kita mampu sholat dengan baik. Selanjutnya apa, ya, suka mengganggu teman, ya. Di saat sholat berjamaah dilarang mengganggu. Artinya apa? Mengganggu itu dosa dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sholat saja, tetapi perbuatan sehari-hari yang mengganggu teman juga akan dilarang. Nah, ini yang pertama, pengalaman sholat di rumah. Punya pengalaman apa tidak? Ya, sholatmu bagaimana? Sudah rajin apa belum? Sholat apa saja yang kalian lakukan? Nah, ini nanti untuk tugas untuk kalian, ya. Kejadian apa yang membuat kamu senang sholat, terus apa yang paling berkesan. Nah, itu. Nah, ini pengalaman di masjid, ya. Ada sholat duhur, maghrib, asar, isya, subuh. Sering yang kalian lakukan berjamaah di masjid itu sholat apa, ya? Karena sholat di masjid itu berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, ini kegiatannya. Ceritakan nanti, ya, ceritakan nanti pengalamanmu ketika sholat sendirian boleh, ya, sama boleh, atau keduanya nanti, sendirian atau berjamaah. Oke, sekian, ya, penjelasan dari Pak Jen. Semoga bermanfaat dan tolong diperhatikan apa yang disampaikan Pak Jen, dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Biar mampu menjadikan perilaku yang terbaik bagi kita setelah kita melaksanakan sholat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Pak Jen yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.